Bab 975. Hanya ciuman yang bisa menyelesaikannya. Di sisi lain, Audrey Han akhirnya membujuk Golden Ye untuk tidur. Sangat sulit membayangkan bahwa pria besar sepertinya memerlukan bujukan untuk tidur. Dalam beberapa hari terakhir, Golden tidak bisa tidur nyenyak mungkin karena kejutan mental dan siksaan, sehingga menjadi sangat sulit untuk tertidur, dan begitu tertidur, dia akan bermimpi kapan saja. Situasi ini sebenarnya cukup serius, jika hanya beberapa hari tidak ada apa-apa. Tetapi jika hal-hal berlangsung untuk waktu yang lama, ia mungkin akan memiliki masalah mental. Saat menghadapi Golden Ye, Audrey Han benar-benar kesal dan tertekan. Yang bikin kesal adalah Golden melakukan hal-hal ini dan menyembunyikan dirinya. Yang menyedihkan adalah jiwanya menjadi seperti ini. Jelas bahwa psikologinya seharusnya sangat kuat, tetapi malah menjadi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia telah menderita baru-baru ini. Oleh karena itu, Audrey Han hanya bisa membujuknya. Seorang bajingan seperti Golden Ye mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia menyentuh pinggangnya dari waktu ke waktu, dan akhirnya berkata dengan suara serak, "Aku merindukanmu, hanya ciuman yang bisa menyelesaikannya." Audrey Han tidak bisa berkata-kata, dia ingin menamparkan wajahnya dan bertanya kapan dia menjadi begitu tidak tahu malu. Tetapi melihat wajahnya yang pucat, Audrey Han tidak tahan lagi, jadi dia hanya bisa dengan patuh menundukkan kepalanya dan menciumnya. Awalnya, Audrey Han hanya bermaksud menenangkannya. Siapa yang tahu bahwa bibir merah baru saja bertemu dengannya, Golden Ye segera meletakkan tangannya yang besar tepat di belakang kepalanya, dan membuka mulutnya untuk menciumnya. Mata Audrey Han melebar, dia tidak menyangka dia begitu tak tahu malu. Golden Ye hanya mendengus dan mengeluarkan suara dari gigi di antara bibirnya. "Aku seorang pasien sekarang. Kamu rela mendorongku seperti ini." Pasien. Audrey Han tertawa dua kali di dalam hatinya. Pasien mana yang sekuat dia? Namun, bibirnya yang tipis sedikit dingin dan sangat kering. Selain itu, Audrey Han juga merindukannya selama periode waktu ini. Pada akhirnya, dia setengah mendorong dan mengikutinya. Setelah itu, keduanya lengket untuk sementara waktu, karena ada orang di luar dan Golden Ye Sen tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya, jadi mereka tidak melakukannya dengan begitu kelewatan. Tetapi ketika Audrey Han hendak keluar, dia pergi ke kamar mandi untuk merapikan penampilannya. Ketika dia keluar, dia hanya mendengar pintu dapur ditutup. "Siapa yang pergi ke dapur?" dia bertanya, lalu menatap dua orang di ruang tamu. Audrey Han dan Arthur Xiao. Jadi siapapun yang pergi ke dapur sudah bisa diketahui. Audrey Han ingat bahwa Gita mengalami demam yang sangat parah beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak membiarkannya memasuki dapur untuk sementara waktu. Tidak disangka dia akan masuk lagi hari ini. Jadi Audrey Han segera membuka pintu dapur. "Gita, keluar." Gita tampak tercengang. "Ada apa?" "Golden sudah menyewa pengasuh. Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Kamu mau mencuri pekerjaan orang lain?" Gita terdiam beberapa saat, dan berkata dengan ekspresi samar di matanya, "Aku tidak terbiasa dengan makanan yang dia masak dan ingin memasak sendiri." Audrey Han tidak bisa berkata-kata. "Sudah berhari-hari sejak aku demam. Aku begitu fit belakangan ini dan tidak ada yang salah dengan tubuhku. Itu tidak akan membuatku kambuh jika aku memasak. Apa yang kamu takutkan?" Gita berjalan sambil tersenyum. "Oke ya Audrey, tidakkah kamu ingin makan apa yang aku buat? Jika kamu tidak memakannya sekarang dan aku akan kembali dalam beberapa hari, kamu tidak akan bisa memakannya lagi." Kembali. Ketika Audrey Han menyebutkan kata ini, dia memikirkan perkataan Golden Ye di tepi kolam renang. Dia mengatakan bahwa dia akan pulang dengannya. Memikirkan hal ini, Audrey Han tersenyum sedikit. "Siapa bilang aku tidak bisa memakannya? Aku tidak bisa memakannya di sini, tapi aku bisa makan saat kembali." Hah? Gita tampak terkejut, dan butuh waktu lama untuk bereaksi.
Maksudmu, kamu juga mau kembali? Bagaimana dengan Tuan Muda Ye? Kamu mau meninggalkannya di sini? Bodoh. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk menjentikkan dahinya. Saat aku kembali, aku pasti membawanya kembali bersama. Apakah Tuan Yuchi akan menyetujuinya? Menurutnya, Jerry Yuchi benar-benar tidak mudah bergaul. Intinya adalah dia tampak sangat tidak puas dengan Audrey. Jika Audrey Han ingin membawa Golden Ye kembali, Gita merasa dengan karakter Jerry Yuchi seperti itu pasti tidak akan setuju dan bahkan melarang mereka. Berbicara tentang Jerry Yuchi, wajah Audrey Han memiliki sentuhan kesedihan. Betul juga, setelah Golden Ye setuju, Audrey Han memikirkan hal ini dan merasa Jerry Yuchi pasti tidak akan setuju. Tapi dia bukan tipe orang yang tidak akan melakukan hal tersebut bahkan jika orang lain tidak setuju dengannya, hanya saja dia memikirkan orang yang menyelamatkan Golden Ye adalah kakeknya sendiri. Tanpa dia, tidak akan Golden lagi sekarang. Jadi, apa yang dia khawatirkan? Dia takut masalah ini akan menyusahkan kakeknya. Bagaimanapun, dia sudah berusia 80-an tahun. Yang ingin kakek lakukan sekarang adalah mungkin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak dan cucunya. Melihat ekspresi mata Jerry ketika melihat Anisong dan Glenn, bisa dilihat kakek ini menginginkan kasih sayang dan kebersamaan keluarga. Mungkin, sebuah ide perlahan terbentuk di benak Audrey Han. Setelah beberapa saat, Audrey Han tersenyum lembut dan berkata, "Mari kita lewati sehari demi sehari dan tunggu saja tindakan apa yang harus dilakukan." Gita, kapan kamu menjadi begitu santai? Ini benar-benar membuat orang tidak terbiasa. Audrey Han masuk, aku biasanya selalu santai, hanya kamu yang tidak begitu mengenaliku sebelumnya. Sudahlah, jika kamu ingin memasak, aku akan membantumu. Kamu sedang hamil, jangan ya? Aku khawatir jika Tuan Muda Ye tahu bahwa kamu sedang memasak denganku, dia akan membunuhku dengan matanya. Meskipun Gita mengatakan itu, dia masih berbalik dan membiarkannya masuk. Sudah lama sejak mereka berdua begitu dekat dan mengobrol santai. Ketika berbicara tentang minat, Gita tiba-tiba memberitahu Audrey Han tentang Arthur Xiao. Kemudian komplain, "Kamu rasa orang ini beracun tidak?" Di sisi satu dia memohon padaku untuk mengatakan hal-hal baik tentangnya dan memberinya penghargaan akhir tahun, di sisi lain dia sepertinya marah. "Kamu rasa orang ini aneh tidak? Apakah dia masih memerlukanku untuk mengatakan hal-hal baik untuknya?" Audrey Han terdiam. Dia menghentikan gerakan di tangannya dan melirik Gita yang mengeluh. Apakah gadis ini begitu ceroboh? Tidak bisakah dia melihat hal yang sudah begitu jelas? Untuk sesaat, Audrey Han tidak tahu harus berkata apa dan merasa kasihan pada Arthur Xiao. Dia berani menjamin bahwa jika Arthur Xiao terus seperti ini, Gita akan selamanya tidak tahu jika Arthur Xiao menyukainya. Audrey Han mengalihkan pandangannya, ragu-ragu apakah akan harus menasehatinya atau tidak agar Gita yang bodoh ini bisa lebih peka. Di saat dia ragu-ragu, Gita tiba-tiba mengangkat tangannya dan pisau dapur membanting bawang putih dengan keras, dan yang paling anehnya, aku rasa dia sepertinya cemburu, tapi aku tidak punya bukti. Audrey Han meliriknya dan berbicara dengan ragu, mungkin dia benar-benar cemburu. Bersambung.